saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan menghakimi. Saya kira ini kalimat yang sering kali kita dengar ketika seorang menegur hamba Tuhan, menegur pendeta, karena ajarannya salah. Ajarannya menyimpang, bahkan ajarannya menyesatkan. Untuk itu kali ini saya akan membahas apa itu menghakimi, juga apakah kita memang benar-benar tidak boleh sama sekali untuk menghakimi? Temukan jawabannya dalam video ini. Jangan di-skip supaya saudara benar-benar memahaminya. Simak terus. Poin yang pertama, apa itu menghakimi? Hakim adalah kata dasar dari menghakimi. Hakim itu sendiri berarti orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah. Dalam pengadilan inilah hakim memutuskan bersalah atau tidak. Sedangkan menghakimi artinya mengadili atau berlaku sebagai hakim. Jika demikian, maka menghakimi bisa juga berarti memutuskan benar atau salah. Poin yang kedua, jangan menghakimi. Saudara-saudara, mari kita lihat ayat-ayat kitab suci yang menyatakan bahwa kita tidak boleh menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat yang ke-37. Dari ayat-ayat ini harus dipahami bahwa menghakimi tidak diperbolehkan. Tapi saudara, apakah larangan ini bersifat mutlak? Tidak boleh sama sekali apapun alasannya? Mari kita simak poin berikut. Poin yang ketiga, boleh menghakimi. Sekarang mari perhatikan ayat yang memperbolehkan kita menghakimi. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Yohanes 7 ayat yang ke-24. Dalam terjemahan lain berkata demikian. Janganlah menghakimi manusia berdasarkan apa yang terlihat. Berlakulah adil dan hakimilah berdasarkan apa yang benar. Jangan menghakimi orang berdasarkan yang kelihatan, tetapi berdasarkan keadilan. Saudara perhatikan ayat ini, bahwa menghakimi diperbolehkan jika adil atau benar. Nah sekarang jika menghakimi itu boleh dilakukan, lalu bagaimana dengan larangan tadi, bahwa kita tidak boleh menghakimi? Begini saudara-saudara, dalam prinsip penafsiran, jika ada dua ayat yang terlihat saling bertentangan, seperti tidak boleh menghakimi dan boleh menghakimi, maka kita tidak boleh hanya memegang salah satu ayat, lalu membuang ayat lain demi kepentingan penafsiran kita sendiri. Karena ini akan mendapatkan penafsiran yang salah. Penafsiran yang tepat adalah kita harus mengharmoniskan kedua ayat yang terlihat saling bertentangan. Maka untuk kasus menghakimi, penafsiran yang tepat adalah kita tidak boleh menghakimi jika penghakiman yang kita lakukan tidak berdasarkan apa yang adil dan apa yang benar. Sekarang apa yang dimaksud dengan menghakimi berdasarkan apa yang adil dan apa yang benar? Saudara-saudara, jika saudara pernah mengikuti atau menonton berita tentang sebuah persidangan yang sampai pada putusan hakim, maka saudara pasti tahu bahwa hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan bukti dan saksi. Bukti dan saksi ini bisa memberatkan berujung bersalah atau meringankan berujung tidak bersalah untuk putusan terdakwa. Nah, ini yang dimaksud menghakimi dengan adil dan benar. Bahwa penghakiman yang kita lakukan harus berdasarkan data yang benar, juga berdasarkan keadilan. Salah atau benar tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan. Jika seorang yang dikenal sebagai hamba Tuhan mengajarkan ajaran yang dianggap sebagai kebenaran, tapi ternyata ajaran yang disampaikan itu salah atau sesat, maka penghakiman yang kita lakukan harus berdasarkan kitab suci, data benar,
juga harus adil, nyatakan dengan tegas salah atau sesat jika telah terbukti melalui kitab suci, meskipun orang tersebut punya hubungan darah atau emosional dengan kita. Tahukah saudara bahwa Injil itu pun bersifat menghakimi, memutuskan benar atau salah? Saya beri contoh. Sebagian orang tidak mengakui bahwa Yesus mati di kayu salib dan bangkit. Sebagian lagi mengakui Yesus mati di kayu salib dan bangkit. Saat Injil hadir di antara mereka, maka Injil akan menyatakan bahwa Yesus mati di kayu salib dan bangkit. Ini artinya Injil itu sendiri menghakimi atau menyatakan bahwa orang yang tidak mengakui Yesus mati di kayu salib dan bangkit itu salah, dan yang mengakui Yesus mati di kayu salib dan bangkit itu benar. Bahkan Yesus pun menghakimi. Perhatikan ayat ini. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Lukas 11 ayat yang ke-42 hingga ayat yang ke-44. Perhatikan kalimat celakalah kamu. Ini membuktikan bahwa Yesus menyatakan salah pada tindakan orang-orang Farisi. Dengan demikian, Yesus pun melakukan penghakiman. Jika kita tidak boleh menghakimi sama sekali, lalu mengapa Yesus menghakimi pada ayat ini? Mungkin saudara menjawab, ya, karena Dia Allah. Dia punya hak untuk menghakimi. Buat saya tidak demikian. Yesus justru memberi contoh bagaimana menghakimi dengan adil dan benar dalam konteks ini. Yesus menghakimi dengan data yang benar. Yang pertama, orang Farisi mengabaikan kasih dan keadilan. Yang kedua, orang Farisi sombong atau gila hormat. Dan yang ketiga, orang Farisi munafik. Yesus pun menghakimi dengan adil. Yesus tetap menegur orang Farisi, meskipun mereka golongan yang dihormati. Dia tidak pandang bulu. Salah tetap salah, dan salah harus ditegur. Inilah teladan yang Dia tunjukkan dalam teks ini. Yang terakhir, saudara-saudara, sadarkah kita bahwa saat kita mengatakan kepada orang lain jangan menghakimi, maka pada saat yang sama kita pun telah menghakimi? Karena kalimat jangan menghakimi artinya menyatakan apa yang dilakukan orang lain itu salah. Kesimpulannya adalah, jika ada ajaran yang salah atau sesat, maka orang Kristen harus menghakimi. Dengan catatan, penghakiman yang dilakukan harus berdasarkan data yang benar, yaitu kitab suci, juga dilakukan dengan adil, tidak pandang bulu. Demikian penjelasan saya. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, mari tetap dukung pemerintah kita untuk mengatasi virus corona ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.